Mungkin gak sih dok pas ngeluarin tuh nyangkut terus kayak nggak bisa keluar gitu? Nah dok, mulai dari umur berapa sih kita tuh boleh pakai menstrual cup? Sebenarnya menstrual cup ini merusak selaput darah atau keperawanan gak sih dok? Hey guys, welcome to my channel Glaring High. Oke deh guys, jadi sebenarnya aku tuh udah pernah ngebahas video yang berkaitan dengan topik yang akan aku bahas hari ini, Girls Talk. Tapi setelah aku baca ternyata banyak banget komen, DM yang masih pada masuk gitu loh tentang menstrual cup. Oke, jadi hari ini aku nggak sendiri, nggak tanggung-tanggung. Aku bakal ngejawab kekepoan kalian bersama dengan Dr. Andri Welly, SPOG. Hai dok. Ya, selamat siang dokter Klarin. Apa kabar dok, Andri? Baik, Klarin kabarnya baik. Jadi gini dok, sebenarnya tuh banyak banget dari teman-teman kita nih, para gadis-gadis, nggak cuma gadis sih sebenarnya, semua perempuan itu yang masih bener-bener kepo sama yang namanya menstrual cup. Sebenarnya aku udah pernah bahas sih di video aku sebelumnya di sini, sama di sini juga. Cuman komennya tuh masih banyak banget, jadi kita pengen dapat dari sumber yang bener-bener terpercaya dong ya pastinya. So here it is, aku udah bawa hari ini menstrual cup. Sini menstrual cup, dan aku nggak tahu. Jadi dok, sebenarnya menstrual cup tuh ada ukurannya ya? Iya, jadi menstrual cup itu pada saat perempuan atau wanita yang menstruasi sebagai alat bantu untuk menampung darah menstruasinya. Alat bantunya sebetulnya banyak, ada tampon, ada menstrual cup, dan yang paling populer yang sering kita pakai itu pembalut gitu. Jadi sebetulnya menstrual cup ini di luar negeri, di Amerika, di US itu sudah populer. Cuma baru-baru ini diperkenalkan masuk ke Indo 2-3 tahun terakhir gitu. Menstrual cup ini pada dasarnya bentukannya seperti corong atau cawan, dengan ukurannya bisa ada ukuran S, M, L, atau ada juga yang ukuran mini sih sebetulnya. Kalau ini apa ya dok ya? Ini ukurannya S, kemudian ukuran ini berdasarkan tampungannya, cc-nya itu 15 sampai 35 atau 40 cc. Tergantung ukuran. Jadi ukuran yang lebih kecil tampungannya lebih sedikit. Misalnya ukuran S itu mungkin sekitar 15 cc. Nah, kalau ukuran M mungkin sekitar 20-25 cc. Dia terbuat dari apa sih dok? Jadi menstrual cup itu ada bahan dasarnya, bisa berbahan latex atau karet atau silikon bisa. Karena memang prinsipnya kan harus ditekuk untuk dimasukkan ke dalam vaginanya. Nah, terus teman-teman tuh pada penasaran gimana sih cara makainya, cara ngeluarinnya, terus cara ngerawatnya juga gitu. Karena kan ini kan masuk ke dalam gitu ya dok ya. Pasti hygiene-nya itu, kita penasaran aja gitu. Untuk sebelum menggunakan menstrual cup ini, pastikan dari kitanya sudah bersih. Kita cuci tangan, bersihkan tangan yang akan untuk memasukkan menstrual cup-nya. Kemudian dari menstrual cup-nya sendiri kita pastikan memang sudah bersih. Gitu biasanya cuci, rebus, kemudian dikeringkan. Cucinya pakai apa dok? Cucinya pakai air biasa sih sebetulnya. Kayak perlu pakai sunlight atau deterjen atau apa gitu, boleh nggak? Sebetulnya sih bisa mencuci dengan menggunakan sabun, tapi yang aman itu tidak mengganggu pH vaginanya. Jadi kayak sabun biasa aja. Kalau Kemudian misal sabun kewanitaan gimana? boleh aja sih. pH-nya sesuai dengan pH kewanitaan sih. Untuk cara menggunakannya, pertama kitanya harus rileks terlebih dahulu. Bisa dalam posisinya duduk atau jongkok bisa. Kemudian dari menstrual cup ini kan bentuknya seperti corong atau cawan gitu. Nah, kita bisa tekuk. Tekuk itu bisa berbentuk seperti huruf U, atau kita bisa tekuk lagi lebih kayak tekukan mawar, bunga mawar bunga tulip atau bunga mawar. Gitu, nanti ini dipegang dengan jari jempol dan dengan jari telunjuk, kemudian baru dimasukkan ke dalam liang vaginanya. Kemudian setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, baru kita lepas dan dia akan pop gitu. Ih, sakit nggak sih itu dok pas? Untuk pertama memang dibutuhkan, memang yang pertama seringkali itu gagal dalam pemakaian untuk yang pertama kali. Nah, jadi dengan pemakaian berulang sudah lebih terbiasa dan lebih familiar dan mungkin akan lebih oke. Kalau untuk melepaskannya balik lagi, kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, tangannya bersih, kemudian baru kita masukkan jari telunjuk dan jempol kita ke dalam vagina, kemudian kita tarik perlahan. Jadi kita tarik perlahan menstrual cup-nya ini, kemudian kita jepit dengan menggunakan tangan, baru kita arahkan seperti ini untuk menghindari terjadinya tumpah atau bocor. Gitu. Tapi jadi sebenarnya yang ditarik tuh si batangnya ini fungsinya untuk supaya kita bisa ngeraih. Untuk meraih tangkainya ini, gitu. Tapi yang dicabut bukan tangkainya doang. Tapi ketika sudah mendapatkan dasarnya dari menstrual cup ini, nah kita bisa pegang di bagian dasarnya ini. Nah dok, kalau gitu apa sih kelebihan sama kekurangannya si menstrual cup ini dibanding dengan yang lain kayak tampon atau pembalut gitu? Jadi kalau misalnya menstrual cup ini kan bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi reusable. Kalau misalnya kita menggunakan tampons atau kita menggunakan pembalut, itu kan satu kali pakai langsung kita buang.
dibuang. Dan memang sekarang terkaitnya isunya untuk mengurangi sampah Dari dari go green gitu ya. sebagian dari sampah yang kita buang itu ya pembalut diantaranya gitu. Karena ini dipakai berulang kali, jadi secara ekonomi ya mungkin lebih ekonomis karena setiap bulan kan kita misalnya kalau menggunakan pembalut kita beli pembalut, buang, pembeli, buang. Nah kalau misalnya kita menggunakan menstrual cup, kita bisa beli satu kali dan bisa dipakai 5 sampai ya 10 tahun tergantung dari kondisi. 10 tahun. Sebetulnya tergantung dari kondisi dari karet atau latex atau dari menstrual cup-nya itu sendiri. Gitu. Jika memang dirasa memang sudah kendor atau sudah merasa karetnya sudah nggak enak. Atau ukurannya udah nggak sesuai. Gitu ukurannya kali ya, udah dok, nggak ya. sesuai ya berarti kita mungkin harus beli yang baru. Wow, kirain Nanti. kayak 5 sampai 10 kali pemakaian gitu. Enggak Ternyata sih, tahun. kayaknya lebih, ya. Lama banget ya, Dok ya. Ya. Dan untuk kelebihan yang lainnya yaitu kapasitas. Jadi untuk menampung darah menstruasinya lebih banyak memang dibandingkan dengan tampon atau dengan pembalut. Terus untuk flora normal vagina. Jadi di dalam vagina itu memang ada bakteri-bakteri normal yang menjaga pH vagina supaya tetap terjaga. Dengan menggunakan menstrual cup ini dari penelitiannya memang tidak mengganggu flora normal dari vagina. Jadi bila digunakan dengan sesuai dengan benar ya akan aman aja. Tapi ada beberapa kita bilang kekurangan atau efek samping yang mungkin bisa terjadi atau bisa timbul dengan penggunaan menstrual cup, yaitu pertama karena ini bahan dasarnya karet atau latex bisa timbul lecet atau kemerahan pada saat menstrual cup ini dimasukkan ke dalam vagina. Di sisi sampingnya ini yang di atasnya ini bisa timbul atau kita bilang lecet, kemerahan atau erosi pada dinding vaginanya. Dalam vaginanya. Kemudian pada keadaan yang berat bisa timbul alergi, misalnya alergi dari latex atau dari karetnya. Nah, berarti si alergi ini walaupun sebelumnya si perempuan ini nggak ada alergi latex, kalau misalnya dia pakai terus-menerus bisa dong terjadi alergi. Iya, tidak. Sensitisasi dong, Dok. Tidak menutup kemungkinan ya terjadi sensitif atau terjadi ya kemungkinan terjadi alergi bisa. Pada beberapa laporan kasus dari berbagai penelitian memang bisa timbul gangguan pada berkemih atau pada pipisnya. Bisa timbul hidronefrosis, beberapa kasus memang dilaporkan jadi pembengkakan pada ginjal karena di dekat situ kan memang ada saluran berkemih, uretra. Jadi pipisnya nggak lancar, jadi ketahan karena ada menstrual cup-nya di situ, jadi bisa naik lagi. Jadi bisa timbul beberapa kasus memang bisa timbul hidronefrosis. Kalau yang kasus-kasus berat memang beberapa ada yang dilaporkan timbul syok. Syok itu dalam keadaan yang kita bilang mengancam nyawa, mengancam jiwanya karena timbul bakteri. Bakteri itu menghasilkan toksin. Bakteri yang dimaksud adalah bakteri Staphylococcus aureus. Toksin itu kayak semacam zat yang beracun gitu, yang mengganggu, nanti bisa timbul terjadinya syok. Jadi kayak kalau nggak salah aku pernah baca tuh toxic shock Syndrome, ya gitu betul, toxic shock syndrome. Nah, pada ibu-ibu atau pada wanita yang dengan menggunakan IUD atau spiral, nah tergantung dari posisi IUD atau spiralnya itu. Ada beberapa keadaan memang benang dari spiral itu keluar dari mulut serviksnya gitu. Tapi ada beberapa keadaan yang benangnya memang digunting mentok atau mepet. Jadi memang tidak ada benangnya. Nah, untuk keadaan-keadaan yang ada benangnya yang sampai menjulur, dengan adanya menstrual cup itu bisa mempengaruhi posisi dari benang itu, misalnya bisa bergeser dari IUD-nya atau bisa juga terlepas atau tertarik gitu pada saat kita mau menggunakan atau memasang menstrual cup ini. Itu yang perlu diperhatiin sih buat mungkin wanita-wanita yang udah pakai IUD ya, yang udah menikah dan udah pakai menggunakan IUD. Nah, Kak, gimana dengan resiko yang bisa timbul dari hygiene atau kebersihan? Karena yang make ini kan gak cuman ibu-ibu ya istilahnya atau wanita yang udah nikah. Gimana dengan anak-anak muda yang kadang kita suka mager cuci tangan atau kadang lupa gitu, belum cuci tangan gitu. Ya, jadi memang sebelum menggunakan atau melepaskan memang kita harus pastikan kita sudah cuci tangan. Dan memang bila sudah dilepaskan dari menstrual cup-nya ini harus dibersihkan. Karena bila tidak dibersihkan akan menjadi sarang atau tempat infeksi. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakannya lagi ternyata memang harus udah bersih, dan karena ini akan kita masukkan ke dalam vagina. Literally gitu. ke dalam badan kita loh guys gitu. Kayak nggak cuma pembalut yang di luarnya aja ya. Tadi aku pengen nambahin soal yang iritasi. Oh, berarti sama aja ya, Dok ya. Kayak misal kita nih perempuan pakai pembalut, terkadang di hari ke-7 tuh di pinggir-pinggiran Ya, pembalut kita karena itu letaknya kan di luar. Nah, itu di kalau kita di kulitnya itu kadang ada iritasi kayak gatal gitu. Tapi kalau ini malah bisa iritasi di dalamnya gitu ya, Dok ya. Jadi memang sama-sama bisa ada resiko timbul alergi, rash atau kemerahan. Nah, gitu. itu kira-kira gimana ciri-cirinya tuh? Mungkin buat teman-teman yang udah make pengen tahu nih kira-kira aku ada iritasi nggak nih di dalam gitu. Kalau misalnya iritasi yang paling gampang, yang paling sering dikeluhkan itu adalah nyeri. Jadi misalnya ada timbul lecet atau iritasi, atau kalau kemerahan kan mungkin kita nggak bisa lihat ya. Yang bisa kita rasakan adalah nyeri. Jadi timbul nyeri pada saat kita akan menggunakan atau melepaskan, atau pada saat kita lagi menggunakan kok ada rasa nggak enak, nggak nyaman, nyeri sih gitu. Oke.
Kalau keputihan gitu-gitu mungkin nggak, Dok? Bila memang sebelumnya sudah ada keputihan, mau tidak mau harus dibersihkan dulu keputihannya atau diobati dulu keputihannya sebelum kita menggunakan menstrual cup. Nah, jangan sampai nanti keputihan itu malah makin banyak dengan adanya menstrual cup karena di sini kan ditampungnya darah. Darah itu source sumber bisa mengumpulkan infeksi. Iya ya, kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita pakai pembalut tuh kan darahnya langsung keluar mah keluar aja gitu. Kalau ini kan kita masih nampung si darah Nampung ini darah itu berjam-jam di dalam. sini gitu. Jadi resiko infeksi sebenarnya lebih gede dong, Dok. Resiko infeksinya iya bisa timbul resiko infeksi karena kan kita tidak tahu ada kuman apa atau bakteri apa yang nempel yang numbuh di situ. Jadi ya itu nanti yang bisa resiko timbul toxic shock syndrome. Nah, biasanya kalau dalam sehari berapa kali sih, Dok, kita disarankan untuk ngebersihin menstrual cup-nya ini gitu? Jadi sebetulnya tergantung sedang menstruasi di hari keberapa nih gitu. Biasanya kalau dari deras-derasnya atau kenceng-kencengnya. Nah, tapi balik lagi dari kondisi pola menstruasinya seseorang juga gitu. Jadi kalau misalnya lagi penuh-penuhnya itu bisa diganti 4-6 jam. Tapi kalau misalnya sudah hari-hari terakhir atau sudah mendekati sudah mau habis mungkin bisa per 12 jam, 8-12 jam boleh. Dok, kalau pembalut kan biasa cewek-cewek khawatirnya tembus. Kalau ini gimana? Ada risiko bocor nggak? Ya, memang beberapa laporan untuk pemula yang baru menggunakan menstrual cup memang ada isunya bocor. Jadi memasangnya kurang begitu tepat, jadi memang ada bagian yang merembes dari darah menstruasinya sehingga timbul bocor. Paham. Jadi misal kayak gini nih guys, kayak ini vagina kita, terus mungkin kita tuh agak miring gini gitu Iya, kali ya, betul. Dok ya. Jadi bisa ada darahnya bisa keluar Di sini dari pinggirannya bisa bocor. Mungkin nggak sih, Dok, pas ngeluarin tuh nyangkut terus kayak nggak bisa keluar gitu gimana? Ya, mungkin ada laporannya memang butuh asisten, butuh ke dokter atau butuh tenaga kesehatan yang untuk membantu melepaskannya. Ada beberapa laporannya begitu. Biasanya karena apa aja tuh? Biasanya dalam keadaan yang tidak rileks atau tegang atau misalnya timbul nyeri, kok ditarik kok nyeri, jadi takut, parno gitu. Jadi mau nggak mau ya ke dokter untuk bantu lepas. Yang paling dikepoin sama temen-temen, sebenarnya menstrual cup ini merusak selaput darah atau keperawanan nggak sih, Dok? Nah, jadi itu dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Nah, memang kalau di kita di timur di Indonesia sih sebetulnya keperawanan itu identik dengan utuhnya selaput darah atau himen. Kalau misalnya kita dari sisi medis, keperawanan itu memang dikatakan bila ada penetrasi, ada masuknya penis ke dalam vagina sehingga yang menyebabkan rusak atau robeknya dari selaput darah atau himen. Kalau misalnya dengan adanya menstrual cup ini kan kita masukkan ke dalam vagina. Nah, pada keadaan yang masih belum pernah berhubungan seksual, kalau kita memasukkan menstrual cup ini baik dengan ukuran apapun tetap ada akan resikonya untuk merobek dari selaput darah itu. Sehingga untuk wanita atau perempuan yang belum atau tidak melakukan seksual aktif disarankan untuk tidak menggunakan menstrual cup terlebih dahulu. Jadi tegas nih, intinya kalau kalian sebenarnya disarankan aja sih ya, Dok ya. Kalau kalian belum pernah berhubungan seksual, jadinya ini mungkin jadi alternatif kesekian gitu kali ya, Dok ya. Tapi actually robek kan, Dok? Balik lagi sih sebetulnya ngomongin selaput darahnya aja. Selaput darah itu kan bentukan tiap orang-orang beda. Ada yang dilahirkan dengan selaput darahnya tertutup, jadi menstruasinya nggak dapet. Nah, itu butuh tindakan medis memang untuk bikin robekan sehingga darah menstruasinya bisa keluar. Nah, ada yang kita bilang elastisitas dari selaput darah. Tiap-tiap orang elastisitasnya beda. Ada yang misalnya 1 kali penetrasi penis itu robek. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali, berkali-kali baru timbul robekan. Terus kemudian ada yang robek pada saat melakukan olahraga. Misalnya olahraga yang ekstrim, misalnya contoh berkuda, sebetulnya disesuaikan juga sih ke kondisinya yang menggunakan menstrual cup-nya juga. Jadi intinya beda-beda ya, Dok, beda-beda ya. Ya kalau misalnya dia elastisitasnya tuh elastis banget, berarti akan lebih tidak rentan robek. Nah, tapi kan kita tidak mengambil resiko gitu loh, karena kalau misalnya kita memasukkan atau menggunakan menstrual cup kan berarti kita sudah sadar atau aware dengan resikonya kemungkinan selaput darah atau himennya kita akan robek bila kita menggunakan menstrual cup. Jadi kalau misal dari dokter sebagai seorang dokter obgyn nih, atau dari teman-teman dokter obgyn yang lain, gimana sih pandangannya tentang menstrual cup ini? Tergantung sesuai dengan kebutuhannya sih gitu, kebutuhan dan keinginan dari yang menggunakan. Jadi kita balikin lagi dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita melakukan konseling, is up to you gitu, mau menggunakan atau enggak. Karena ya balik lagi sensitif isunya yaitu tentang keperawanan tadi gitu, dengan atau robeknya selaput darah. Jadi it's all about your choice. Semua alat penampung darah menstruasi itu ada plus minusnya. Plus minusnya. Gitu ya, Dok ya, baik ini ataupun tampon ataupun pembalut. Nah, tinggal kalian aja nih mau nggak ambil resiko itu gitu. Namanya juga resiko ya, bisa terjadi bisa enggak gitu. Nah, Dok,
mulai dari umur berapa sih kita tuh boleh pakai menstrual cup? Orang mens kan kadang dari umur 13 tahun, 11 tahun, bahkan mungkin sekarang ya kan udah ada yang mulai mens. Itu gimana tuh, Dok? Nah, sebetulnya sih tidak ada batasan umur, tetapi balik lagi sih sebetulnya kepada isu yang tadi selaput darah atau himennya. Tapi kalau memang sudah memutuskan untuk menggunakan menstrual cup, tidak ada batasan umur. Mau dari usia remaja, ibu-ibu, atau sudah menikah pun boleh. Untuk aktivitasnya juga tidak ada batasan sih. Misalnya kita pingin berenang nih atau workout, kita iya, takut itu gimana bocor gitu. Nah, memang menstrual cup memang lebih superior, lebih dipilih dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan pembalut atau tampon. Karena dia benar-benar gitu. masuk ke dalam gitu ya, asal ukurannya pas. Dan tidak bocor. Iya, gitu. ukurannya pas dan tidak bocor. Kalau misalnya ada lagi yang nanya kan kemarin, kalau misalnya pipis dilepas apa enggak ya gitu. Nah, kalau misalnya untuk pipis kan nggak dilepas karena kan salurannya beda gitu. Jadi pipis biasa aja, nggak ada masalah. Soalnya kalau saluran pipis tuh di sini, Di atas. kalau kita pakai menstrual cup tuh di sini. Jadi beda guys. Beda Jadi di atas saluran. dan di bawah, iya beda saluran. Gimana kalau kita lupa? Lupa aja gitu loh, ngelepas tuh ternyata lagi pakai gitu, gimana? Ya jadi memang aja sih ada yang lupa. Ini kan ada tampungannya dengan jumlah yang maksimumnya misalnya 25 atau 30 cc gitu. Pada saat ketika ini penuh, misalnya ini mulut rahimnya atau serviksnya, tampungannya itu akan penuh dan darahnya itu karena dari bawahnya mungkin tersumbat, jadi kan nggak bisa keluar ke bawah. Atau misalnya ada sedikit kebocoran atau celah, itu mungkin bisa timbul leakage sehingga bisa merembes. Nah, tapi kalau misalnya Jadi pasangnya itu satu kemungkinan pertama adalah bisa ngerembes ya kalau ada kebocoran. Kalau kebocoran gitu. Nah, kemudian kalau memang ternyata Pas pasangnya benar pas dan darahnya nampungnya ternyata meluber, nah itu bisa darahnya tuh naik ke atas. Sedangkan darah ini kan kita bilang kan harus kita buang dan kemungkinan darah ini terus akan naik ke atas. Mungkin yang nanti beresiko jadi menstrual retrograde gitu. Nah, menstrual nanti retrograde tuh kayak gimana tuh, Dok? Nah, biasanya sih kita related menstrual retrograde itu dengan timbulnya kasus endometriosis. Jadi darah menstruasinya memang ada beberapa orang atau beberapa wanita yang timbul endometriosis itu dari teorinya memang dikaitkan dengan menstruasi yang balik lagi ke atas. Dia nggak turun ke bawah semuanya atau sebagiannya ada yang naik ke atas sehingga timbul endometriosis atau kita bilang dengan kista coklat atau kista endometriosis. Nah, ini nih yang bikin endometriosis ini yang bikin kalian suka kayak terlalu kesakitan banget ketika hari-hari pertama mens gitu ya, Dok ya. Sampai mengganggu aktivitasnya. Wow. Mempengaruhi kualitas hidupnya. Bisa sampai kayak gitu juga ya ternyata ya. Wow, gila, keren banget penjelasannya Dokter Andri. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya hari ini yang udah dibagiin ke kita tentang menstrual cup. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu semuanya dan mencerahkan ya. Mencerahkan pikiran kita. Giving some insights. Anyway, buat kalian yang masih ada pertanyaan, kritik, pendapat, atau mau sharing juga, boleh banget kalian komen di bawah. Atau kalau mau tahu info lebih lanjut, kalian bisa visit aja langsung Instagramnya Dr. Andri di... Sekian info yang bisa kita kasih buat kalian hari ini. Sekali lagi thank you so much buat Dr. Andri, SPOG. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Claire Hayes. Klik! Thank you! Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahayes and my TikTok @clahayes juga. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!